adalah Izumi Siahaan. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini saya akan membawakan modul 2.3 aksi nyata saya tentang coaching bersama rekan sejawat. Silakan menyaksikan. Halo, selamat siang Ibu Rini. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Izumi, kabar saya sehat, hanya saja sedikit merasa lelah. Iya, kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu? Jika Ibu tidak sibuk, apakah Ibu berkenan memberi waktu Ibu untuk saya? Iya, saat ini saya memiliki waktu luang. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari saya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Setelah saya menceritakannya sama Ibu Izumi, saya dapat gambaran apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya, Bu Rin? Jadi begini, Bu, ada satu siswa pada saat masuk tidak begitu semangat untuk belajar dengan tugas dan jarang mengerjakan tugasnya. Itu yang membuat saya sedikit merasa pusing menghadapinya. Oh begitu. Tadi kan ada Ibu katakan bahwa ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Lalu apakah Ibu sudah mengidentifikasi akar dari masalah kenapa siswa Ibu seperti itu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari hasil pengamatan ini, apa ya dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswa, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran saya, Bu. Karena teks yang saya berikan itu terlalu panjang dan membuat anak tersebut jadi malas membaca. Itu sih, Bu, dari pengamatan saya. Oke, nah kira-kira kondisi ideal seperti apa nih yang Ibu harapkan terhadap anak tersebut? Saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya seperti murid yang lainnya, Bu. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu tersebut? Berdasarkan pengamatan saya, Bu, ternyata kurang melakukan metode pelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, hal yang akan saya terapkan adalah memperbanyak metode mengajar sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memiliki media-media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu, kira-kira apakah ada nih metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu ice breaking, pesan berantai. Jadi siswa melakukan secara berkelompok dan membacakan pesan yang berantai tetapi dilakukan dengan teknik games. Dan akhirnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran yang dilakukan. Wah, luar biasa ya metode yang Ibu berikan. Nah, sekarang menurut Ibu dari metode yang telah Ibu lakukan tersebut dapat diberikan rating peringkat berapa ya dari 1 sampai 10? Saya berikan peringkat antara 8 sampai 9. Baiklah, lalu apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk ke depan? Langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan belajar menggunakan metode belajar yang bervariasi dan diselingi oleh ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran dari segi murid maupun dari saya sendiri, dari seorang pendidik. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam merencanakan ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua
siswa. Kira-kira berapa lama ya Bu ya waktu yang Ibu lakukan untuk menerapkan rencana Ibu tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Secepatnya akan saya lakukan, hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama. Tidak ada yang instan ya Bu. Iya betul ya Bu ya. Nah, kapan ya Ibu kira-kira melaksanakan rencana tersebut? Mungkin secepatnya akan saya terapkan karena murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai bagi murid. Oke, lalu kemudian nih kan Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dan terus-menerus belajar mengupdate informasi, kolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagai praktik baik dengan guru hebat di sekolah dan di luar sekolah, dan mungkin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa meningkatkan pembelajaran di kelas dengan metode dan gaya belajar sehingga kehadiran saya itu benar-benar dinantikan atau dirindukan oleh siswa tersebut. Ada nggak ya dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada. Dukungan yang saya butuhkan adalah sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan dari sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari motivasi internal saya saja yang harus konsisten dan pantang menyerah. Oke, baiklah Bu, semoga segala rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah tadi berbincang-bincang, sekarang bagaimana ya perasaan Ibu untuk dalam menerapkan gitu kan rencana Ibu ke depannya? Perasaan saya itu saya merasa lega dan mendapatkan pencerahan baru, dan saya menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Lalu apakah ada hal-hal lain lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup dan terima kasih banyak karena Ibu sudah mau mendengarkan dan memberikan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama ya Bu ya. Saya juga senang bisa mendengar curahan hati dari Ibu, dan semoga kita bisa Ibu cerita dan semoga kita bisa saling berbagi satu sama lainnya dan juga saling support ya Bu ya. Baiklah kalau begitu Bu, kita akhiri sampai di sini. Selamat siang dan tetap semangat, sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang Ibu Rini.